Devosi pada hati Yesus yang Maha Kudus mendapatkan bentuk populernya selama ini di Indonesia dengan misa-misa Jumat pertama di awal bulan. Memang dulu waktu kecil selalu ditanamkan dalam hati kita bahwa dengan mengikuti misa Jumat pertama selama 9 kali, lalu kita akan mendapatkan banyak rahmat, antara lain pengampunan dosa, lalu kalau kita belajar bisa sukses, kalau kita berkarya juga sukses, dan juga keluarga yang tenang. Ini adalah karunia-karunia syukur kalau kita mendapatkan karunia-karunia itu di dalam devosi kita pada hati Yesus yang Maha Kudus. Tetapi ini mengarah pada kesucian pribadi. Yang menarik adalah fenomena saat ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, justru muncul komunitas-komunitas misa Jumat pertama. Di satu sisi, komunitas-komunitas ini menunjukkan bahwa gereja sebagai komunio itu menjadi sangat muncul dan kuat di sini. Jadi terbentuklah komunitas kaum pekerja yang meluangkan waktunya pada hari Jumat pertama untuk ikut misa Jumat pertama. Nah, dari gereja yang komunio ini seringkali lahir gerakan-gerakan solidaritas, gerakan-gerakan kepedulian, dan gerakan-gerakan untuk membantu masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini yang seperti ini sungguh menjadi sangat baik karena justru kerahiman Tuhan, kerahiman hati Yesus yang Maha Kudus ini sungguh-sungguh menjadi bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mulai populer setelah seorang biarawati dari tarekat visitasi dari Perancis, yaitu Suster Margareta Maria Alacoque, mendapat penglihatan vision, penglihatan rohani dari Yesus sendiri yang menunjukkan hatinya dan meminta supaya gereja menghormati hatinya yang Maha Kudus. Sebetulnya devosi ini, devosi kepada hati yang Yesus yang Maha Kudus, sudah dimulai pada abad-abad awal gereja. Hanya saja pada waktu itu istilah hati Yesus yang Maha Kudus belum ada. Baru kemudian pada abad yang ke-11, 12, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mulai muncul, terutama di kalangan para biarawan, biarawati. Dan pada waktu itu menjadi populer, menjadi devosi pribadi maupun juga di dalam tarekat, misalnya para Dominikan, para Fransiskan, Kartusian, dan lain-lainnya. Kemudian pada abad yang ke-13 sampai 16, devosi ini menjadi semakin populer, tersebar di mana-mana ketika terjadi penglihatan Yesus kepada Suster Maria Margaret Alacoque itu. Pada waktu mendapat penglihatan tentang Yesus yang menunjukkan hatinya yang Maha Kudus dan juga untuk menunjukkan, menyebarkan devosi ini kepada orang banyak, pada waktu itu Margareta Maria Alacoque merasa tidak mampu dan dia merasa ragu-ragu. Maka Yesus sendiri kemudian menunjukkan bahwa dia akan memberikan seorang pembimbing rohani kepada Suster Margareta Maria ini. Dan pada waktu itu seorang Yesuit yang bernama Pater Claude de la Colombière diutus oleh Serikat Yesus untuk bertugas sebagai rektor di Paray-le-Monial. Rumah komunitas tempat Yesuit berkarya itu tidak jauh dari biara visitasi ini. Pater Claudius de la Colombière kemudian diminta menjadi pembimbing rohani maupun pemberi sakramen pengakuan kepada para suster di biara visitasi ini. Pada waktu itulah kemudian
Pater Claudius de la Colombière mengenal Suster Margarita Maria Alacoque, dan sekitar tahun 1675 penampakan terjadi dan Pater Claudius de la Colombière lalu membimbing Suster Margarita Maria Alacoque ini untuk menghayati bagaimana difusi kepada hati kudus Yesus itu dilaksanakan. Pater Claudius de la Colombière juga meyakini bahwa penglihatan rohani Suster Margarita Maria Alacoque itu benar adanya, nyata, dan mulai saat itu kemudian baik Suster Margarita Maria Alacoque maupun Pater Claudius de la Colombière bersepakat untuk mempersembahkan diri mereka untuk menyebarkan difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini. Setahun berikutnya, Pater Claudius de la Colombière dia diutus ke London untuk berkarya di sana, dan dia mendampingi banyak orang Katolik yang mengalami penganiayaan. Pater Claudius de la Colombière menghibur umat Katolik dan juga mengajak mereka untuk berdifusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Beberapa waktu kemudian, Pater Claudius de la Colombière ditangkap dan akan dihukum mati. Tapi berkat bantuan Duta Besar Perancis, akhirnya Pater Claudius de la Colombière diperkenankan untuk kembali ke Perancis dan tinggal di Paris-le-Monial lagi. Dan dari situ Pater Claudius de la Colombière mempersembahkan hidupnya untuk menyebarluaskan difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus sampai wafatnya. Begitu pula Suster Margarita Maria Alacoque ini, setiap hari dia mempersembahkan hidupnya bagi hati Yesus yang Maha Kudus, dan pesan Yesus untuk menghormati hatinya yang Maha Kudus secara khusus dilakukan setiap Jumat pertama dalam bulan, dan Yesus berpesan agar orang menghormati hatinya yang Maha Kudus itu setiap Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut sebagai silih atas dosa-dosa kita terhadap sakramen Maha Kudus, terhadap hatinya yang Maha Kudus yang terluka karena dosa-dosa kita. Difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini mulai abad yang ke-18, 19 sampai sekarang menjadi tersebar, dan Serikat Yesus pun juga kemudian mendapat tugas khusus dari Bapa Suci untuk melanjutkan difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini dengan mendirikan sekretariat doa di seluruh dunia, di setiap provinsi. Sekretariat doa ini bertugas untuk menyebarluaskan difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan juga menyebarluaskan intensi Bapa Suci untuk mendoakan gereja maupun juga untuk mendoakan gereja setempat yang kita kenal dengan doa persembahan harian. Tatkala Yesus mengisahkan perumpamaan tentang domba yang hilang atau anak yang hilang pada Lukas 15, pendengar yang peka akan menangkap bahwasanya di sini Yesus sedang menyingkapkan isi hati Tuhan menghadapi orang yang telah meninggalkannya. Posisi manusia yang sedang melawannya tidak bisa merintanginya untuk mendatangi orang tersebut dengan penuh kerinduan dan menyambutnya kembali dengan penuh kehangatan kebapaan. Para pemirsa, di sini orang sedang berhadapan dengan hati Bapa.
Begitu pula halnya ketika kepada wanita yang tertangkap basah sedang berzinah, Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berdosa lagi." Yohanes 8 ayat 11. Hati Tuhan yang penuh kerahiman dan belas kasih tersingkap dalam sabda dan sikap Yesus di sini. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus tidak bisa dikatakan punya dimensi teologis. Bukan masalah punya. Devosi itu sendiri sudah merupakan suatu bentuk teologi terhadap inti karya keselamatan Allah. Sebagai ilmu, teologi mencoba memahami misteri keselamatan Tuhan dengan budi yang dirahmati. Sementara devosi kepada hati kudus adalah upaya menyambut misteri keselamatan Tuhan itu secara afektif dengan hati kemanusiaan kita. Di sini, hati bukan hanya perasaan semata, tetapi juga mencakup kesadaran, pusat berkembangnya kehendak dan keputusan untuk bertindak. Hati merupakan instansi individualitas yang mengkhususkan suatu pribadi dari yang lain. Aku menjadi aku seperti ini karena hatiku. Dari lain pihak, hati juga menunjuk pada momen penyingkapan, perihal yang menjadi isinya. Yang kalau tidak disingkapkan tetap akan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Di sekitar devosi tradisional kepada hati Yesus, kita mengenal praktik-praktik khusus seperti menghadiri misa setiap hari Jumat pertama, plus menerima pengakuan dosa, membuat laku silih atas dosa-dosa kita, dan juga ada, kalau masih ada yang kenal, intronisasi pentahtaan patung hati kudus di dalam rumah tangga kita. Praktik-praktik ini sekarang harus kita maknai secara baru, seturut perkembangan serta pematangan iman kita. Devosi ini tak lain dan tak bukan adalah bakti dalam syukur kepada seluruh kemanusiaan Yesus yang dalam sikap, kata, dan perbuatannya menyingkapkan isi hati Allah secara tuntas kepada kita, manusia yang lemah, rapuh, dan berdosa ini. Dalam permohonan yang kita kenal, Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu, terkandung sebuah seruan untuk menjalani sebuah proses, yaitu setahap demi setahap semakin menerima jalan Yesus dalam menyelamatkan manusia sebagai jalan kita juga. Menerima cara pandang Yesus terhadap diri manusia dan alam semesta menjadi cara pandang kita juga. Mengapa demikian? Kedalaman diri ilahi ditangkap manusia lewat simbol hati yang baru saja saya terangkan tadi. Dan hati di sini sungguh-sungguh hati manusia. Hati Yesus adalah hati manusiawi sejati yang dalam keluasan dan kedalaman cintanya menjadi hati yang terluka, yang menderita, sekaligus menjadi hati yang terus terbakar dalam api kasih, belas kasih dan kerahiman yang menyala di atasnya. Hati yang seperti itulah yang ditawarkan kepada kita agar kita kenakan juga di dalam hidup kita. Dalam perspektif tersebut, laku silih tidak lagi harus diartikan seakan-akan kita menghibur hati Yesus yang berduka lewat perbuatan-perbuatan amal baik kita. Karena silih atas dosa-dosa kita
sudah dikerjakan Yesus secara tuntas dalam misteri sengsara, salib, dan kebangkitannya. Sedangkan laku silih dari pihak kita manusia harus diartikan sebagai ungkapan dan wujud kesediaan kita untuk dengan rendah hati dan tulus menerima jalan Yesus itu, jalan pengosongan diri, jalan pengorbanan sebagai jalan kita juga. Dan pastilah komitmen semacam itu membawa risiko yang sering kurang nyaman bagi kita. Kalau di dalam surat kepada umat di Kolose bab 1 ayat 24, Santo Paulus bicara mengenai penderitaannya yang menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini tidak berarti bahwa penderitaan Kristus itu kurang sempurna, melainkan bahwa masih selalu terbuka ruang bagi kita manusia untuk ikut serta di dalam pengorbanan Kristus itu. Ikut melihat segalanya dengan sudut pandang hati Yesus berarti melihat diri kita secara positif dengan penuh penerimaan dan syukur. Melihat dunia sekitar dengan penuh belas kasih, serta bertekad untuk memperbaikinya. Memang, akhirnya harus dikatakan bahwa devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini hanya bisa dipahami sepenuhnya dari dalam situasi limit, yakni situasi di mana seakan-akan tiada lagi yang bisa diharapkan. Situasi di mana serasa Tuhan tidak hadir, agar supaya kita disadarkan betapa dekatnya Dia dalam situasi itu. Situasi derita menolong kita untuk menemukan betapa besar kekuatan Tuhan. Dan situasi maut kita alami untuk menyadarkan kita di mana letak hidup sejati sebetulnya. Sebelum kita berbicara mengenai dampak pastoral yang diharapkan muncul dari devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, pertama-tama marilah kita dalami apa arti ungkapan dari hati Yesus yang Maha Kudus itu. Berbicara mengenai hati Yesus yang Maha Kudus, sebenarnya kita berbicara mengenai Yesus itu sendiri dengan seluruh inti kepribadiannya. Nah, siapa Yesus Kristus itu? Paus Fransiskus di dalam bula untuk menetapkan Jubilei Istimewa Kerahiman Allah yang diterbitkan pada 14 April tahun 2015. Bula itu disebut Misericordiae Vultus atau wajah kerahiman. Beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Allah itu sendiri. Tetapi siapa itu Yesus Kristus itu yang merupakan wajah kerahiman Allah? Dialah yang dengan seluruh hidupnya menampakkan dan mewujudkan kerahiman Allah itu. Di dalam ungkapan itu bahwa Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Allah, seluruh keselamatan kita bergantung. Maksudnya, keselamatan kita sama sekali bergantung pada kerahiman Allah yang diwujudkan oleh Yesus dalam seluruh hidupnya. Mengapa demikian? Karena pertama-tama kerahiman adalah misteri Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Allah yang Maha Kuasa, kemahakuasaan Allah itu ditampakkan di dalam kerahimannya terhadap manusia dan seluruh alam ciptaannya. Yang kedua, kerahiman adalah
cara bertindak Allah yang paling penuh, yang paling tinggi ketika ia mendekati manusia ciptaannya itu. Khususnya ketika manusia menjauh darinya, ketika manusia berdosa melawan kehendaknya, Allah tidak pernah menghukum manusia, melainkan mendekatinya dengan penuh kerahiman supaya manusia bisa kembali kepadanya, mengalami lagi kasih-Nya itu. Yang ketiga, kerahiman adalah hukum yang paling dasariah yang dimiliki oleh manusia ketika ia memandangi dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan saudara-saudarinya yang sedang menempuh pejiaran kehidupan mereka dengan segala susah payah mereka. Dan akhirnya, kerahiman adalah jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia. Apa artinya? Dengan mengalami kerahiman Allah itu, kita dapat membuka mata hati kita untuk terus berharap. Terus berharap bahwa Allah tidak pernah akan berhenti mencintai kita karena Allah sungguh Maha Rahim kepada kita, sehingga dengan demikian kita dapat memastikan bahwa Allah sungguh menyelamatkan kita. Dampak dari devosi kepada hati kudus Yesus adalah upaya kita untuk meneladan hidup Yesus sendiri. Pertama-tama, seperti Yesus, kita perlu berusaha untuk tidak pernah menyerah sebelum kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga berusaha supaya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang kepada kita, kita sikapi dengan penuh compassion, dengan hati yang penuh bela rasa, suka duka. Yang kedua, kita perlu dengan penuh kebaikan hati dan ketulusan, penuh kelembutan hati, menuntun orang-orang yang sedang dalam kesulitan untuk datang kepada Allah dan merasakan kerahimannya sendiri. Yang ketiga, kita berani berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang miskin, yang disingkirkan, yang diinjak-injak haknya, yang dibuang seperti sampah, sungguh mempunyai tempat di dalam hati kita sendiri, karena mereka itu memiliki tempat yang khusus di dalam hati Allah. Bukan karena mereka itu lebih baik dari orang-orang lain, melainkan karena mereka itu tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai siapapun untuk berharap dan untuk berlindung. Yang keempat, kita perlu berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan kasih yang oleh Paus Fransiskus disebutkan mempunyai dua wajah. Yang pertama adalah tindakan kasih yang bersifat jasmania. Itu dapat kita wujudkan misalnya dengan membantu orang-orang guna memperoleh makanan yang sehat dan bergizi secara teratur setiap hari. Dapat kita lakukan untuk membantu pemuda-pemuda miskin memperoleh pendidikan yang baik guna menyiapkan masa depan hidup mereka yang lebih baik dan lebih manusiawi. Membantu orang-orang, khususnya orang-orang miskin, untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai, supaya kalau mereka sakit masih mempunyai harapan untuk dapat sembuh dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan yang terakhir, yang paling sulit adalah membantu orang-orang, khususnya orang-orang miskin, untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang adil. Bentuk tindakan kasih yang kedua adalah tindakan kasih spiritual. Hal ini dapat kita wujudkan misalnya dengan menemani orang-orang yang sendirian dan kesepian dalam hidup mereka. Di dalam meneguhkan orang-orang yang sedang dalam keraguan. Di dalam menguatkan hati orang-orang yang putus asa.
di dalam membesarkan hati orang-orang yang selama ini tidak memiliki harga diri yang mencukupi. Dan juga mendoakan orang-orang agar mereka dapat mengalami kerahiman Allah itu sendiri. Yang kelima adalah berusaha dan juga membantu orang-orang lain supaya kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk terjun ke dalam masyarakat, melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat guna membangunnya menjadi masyarakat yang lebih adil dan lebih manusiawi. Yakni masyarakat yang ditata bukan karena status sosial para anggotanya, melainkan ditata dengan semangat menghormati keberagaman, menghormati martabat satu sama lain, mewujudkan hak-hak asasi manusia, dan juga dilandasi oleh kasih dan solidaritas. Di dalam masa pandemi ini, buah dari devosi hati kudus Yesus dalam makna yang sudah saya uraikan tadi, antara lain begini, pandangan yang lebih positif mengenai kedirian kita. Kita tidak harus memandang diri kita sebagai yang hina, sampah, pantas diinjak-injak. Karena apa? Yesus tidak memandang kita seperti itu. Yesus di dalam belas kasih-Nya memandang kita sebagai diri yang positif. Nah, kalau mengenakan hati kudus Yesus menjadi hati kita, berarti kita juga harus mengadopsi cara pandang Yesus yang positif kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita memandang dunia, alam sekitar kita juga di dalam cara pandang Yesus sendiri yang positif. Memang masih ada kekurangan dan itu banyak dan itu serius. Cara pandang itu adalah cara pandang yang terlibat. Berarti dari hati yang terlibat, dari hati yang terkena, dari hati yang berbela rasa, kita merancang sebuah tindakan nyata, konkret untuk memperbaiki apa yang kurang baik di sekitar kita. Dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dalam dunia, dan dalam alam semesta. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa doa yang tidak mengalir kepada kasih itu merupakan ritual kosong belaka. Maka doa ataupun devosi hendaknya selalu mengalir bermuara pada kasih itu sendiri. Maka devosi kepada hati Yesus Makdus pun juga hendaknya mengalir kepada kasih, sebagaimana kasih Yesus kepada kita umat manusia dengan hatinya yang Maha Kudus, mengajak kita semua juga untuk berbagi kasih kepada orang, khususnya mereka yang saat ini mendapat dampak secara langsung akibat pandemi ini, supaya kita juga semakin peduli, semakin memberi perhatian, dan juga berbagi kasih dengan mereka semuanya. Dimanapun umat Kristiani itu berada, hendaknya mereka menjadi oasis kerahiman dan kemurahan hati Allah bagi orang-orang yang memerlukannya. Waktu kecil dulu saya selalu ingat doa dari litani hati kudus, cuplikan kecil yang selalu saya doakan, yaitu
Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Ketika mendoakan ini saya membayangkan bagaimana Yesus yang murah hati ini mengampuni orang-orang yang berdosa. Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus membangkitkan orang yang mati. Yesus memberi makan 5.000 orang. Hati Yesus ini sungguh lembut dan murah hati. Bayangkan jika kita manusia-manusia di zaman ini memiliki hati yang lembut dan murah hati seperti Yesus ini. Maka bagi saya di masa pandemi ini, hati kudus Yesus yang maha rahim ini menjadikan kita sungguh manusia-manusia yang memiliki hati seperti Tuhan sendiri, yang selalu mengasihi sesama. Maka devosi pada hati Yesus yang maha kudus ini sungguh menjadi sumber mata air kerahiman Allah.